Jurnalistik, apa yang disebut dengan jurnalistik? Jurnalistik yaitu kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa melalui pengumpulan, penulisan, penafsiran, serta pemrosesan dan penyebaran secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan di media massa. Fungsi dari jurnalistik tersebut ada 4, yaitu yang pertama adalah pemberi informasi, yang kedua pemberi hiburan, dan yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, dan yang keempat yaitu pendidik masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfredo Gabri, saya dari kelas C Ilmu Komunikasi tahun 2020. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis berita. Nah, dalam menulis berita itu sebenarnya ada banyak macam. Namun, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa berita memiliki beberapa macam. Yang pertama ada straight news atau berita langsung, di mana berita itu harus ditulis pada saat kejadian itu terjadi. Misalnya pada saat terjadi kejadian A, maka kita harus menulis berita tentang kejadian A pada saat itu juga. Kedua ada soft news atau berita yang menampilkan tentang bagian informatif dan humoris dari kejadian tersebut. Kemudian ada berita feeder atau berita yang dapat mengunggah perasaan si penonton atau si penyimak. Kemudian, dalam menulis berita terdapat hal yang paling penting dan paling populer yang harus diperhatikan oleh para penulis berita. Hal yang paling penting dalam menulis berita itu ada 5W1H. Yang pertama ada what atau apa yang sebenarnya terjadi dalam kejadian tersebut. Kemudian ada where, di mana kejadian itu terjadi. Kemudian ada when, kapan kejadian itu terjadi. Selanjutnya ada who, siapa atau tokoh apa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian ada why, mengapa kejadian atau sebab kejadian itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana kejadian itu dapat terjadi. Nah, dalam mengonstruksikan 5W1H tadi, kita harus mengonstruksikannya ke dalam lead berita atau kepala berita. Kepala berita ini bertujuan untuk menampilkan judul atau pokok-pokok bahasan dalam kejadian tersebut. Kemudian ada yang kedua, ada isi. Isi berita itu berhubungan dengan bagian why dan how, mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi atau isi dari kejadian tersebut. Kemudian ada yang terakhir, penutup. Penutup dapat diisi dengan kesimpulan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus diperhatikan. Sekian, saya lanjutkan ke Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Farli Indrawan Talib. Kali ini saya akan membahas serba-serbi menulis berita. Yang pertama, tulislah nama lengkap narasumber dengan benar. Yang kedua, galilah informasi tentang narasumber sedetail-detailnya, ya berupa tempat tanggal lahir, jabatan, hobi, dan lain-lain. Yang ketiga, lakukanlah wawancara dengan santai tapi serius. Buatlah narasumber menjadi nyaman sehingga ia mampu atau ia mau menjawab pertanyaan Anda. Yang keempat, lakukanlah persiapan sebelum wawancara dengan mengetahui dan memahami topik apa yang akan Anda tanyakan. Yang kelima, tulislah berita setelah wawancara. Keenam, buatlah judul, ya maksimal 8 kata. Ketujuh, 1 alinea, maksimal 3 kalimat. Ke-8, baca kembali tulisan Anda untuk melakukan revisi atau editing. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. So, mulailah menulis dan janganlah menunda. Demikian pembahasan tentang serba-serbi menulis berita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.